Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Waduh. Biar tahu kamu. Yang Biar tidak tahu. percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Yang tidak percaya kepada habaib, teman-teman, kafir hukumnya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mansya Al-Fatih. Seharusnya sahabatku semua, seharusnya ketika Kiai Imad membuat tesis secara ilmiah, mereka harus bantah secara ilmiah. Kiai Imad dengan melakukan metode ilmiah dengan kajian-kajian historis, kajian-kajian ilmiah lainnya, dan juga melakukan pendekatan secara DNA. Seharusnya mereka ini dari kalangan Bani Ba'lawi membuat bantahan secara ilmiah. Misalkan dengan kajian historis atau dengan melakukan pembuktian secara DNA, bukan dengan cara doktrin-doktrin yang menyesatkan, teman-teman. Dari mana? Dari mana? Barang siapa yang tidak percaya kepada para habaib, maka hukumnya kafir. Dari mana, sahabatku semua? Ini adalah doktrin yang sangat sesat dan menyesatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tetap dicintai oleh para muhibinnya, sahabatku semua. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Bahkan sahabatku semua, sekelas UAS sekalipun, Ustadz Abdul Somad juga memberikan doktrin kepada para muhibinnya, para habaib ini, teman-teman, dengan menyatakan barang siapa yang benci kepada para habaib, teman-teman, maka bisa-bisa anaknya nanti 20 atau 30 tahun ke depan akan menjadi ateis. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang, lihat nanti 20-30 tahun akan datang, gimana anaknya? Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Waduh. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang, sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak-anak. Bisa ateis anak-anak kita, kata Ustadz Abdul Somad. Apakah ini ilmiah? Rukun iman kita ada 6, teman-teman. Tidak ada di dalam rukun iman kita wajib percaya kepada para habaib sebagai zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak percaya kepada para habaib, maka hukumnya kafir. Ini pernyataan yang sangat na'udzubillah. Pemahaman takfiri, teman-teman. Takfiri yang mudah mengkafir-kafirkan orang yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Rukun Islam kita ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ada syaratnya untuk percaya kepada para habaib. Begitu juga dengan rukun iman kita. Tidak ada, teman-teman. Lalu mereka, teman-teman, dengan ringannya lisan mereka mengkafirkan kita. Mengkafirkan orang-orang yang tidak percaya kepada para habaib sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Bahkan, teman-teman, dikatakan, barang siapa yang percaya kepada para habaib, maka dia pasti masuk surga. Subhanallah. Ini videonya, mari kita simak, teman-teman. Cintai habaib, kalau selamat. Bahkan orang yang cinta sama habaib itu pasti masuk surga. Berempat. Wah. Orang yang cinta habaib itu pasti masuk surga. Habaibnya saja, teman-teman, belum tentu masuk surga. Nah, ini barang siapa yang mencintai para habaib, sudah pasti masuk surga. Luar biasa lisan dari Habib ini, teman-teman. Bisa memastikan sesuatu yang belum terjadi. Na'udzubillah. Coba tunjukkan kepada saya, sahabatku semua. Coba tunjukkan, adakah jaminan para habaib ini dijamin masuk surga? Coba tunjukkan, kalau memang ada dalilnya. Subhanallah. Apalagi di doktrin barang siapa yang mencintai para habaib, meskipun jarang ibadah. Pernyataan dari Habib Ali Jindan. Jarang ibadah nih, ahli maksiat, solatnya bolong-bolong, bahkan tidak solat, tetapi cinta kepada para habaib. Cinta. Maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Na'udzubillah. Bahkan sahabatku semua, masih ada yang nulis di kolom komentar, mungkin yang nulis ini adalah para muhibin yang belum sadar ya, sahabatku semua, menulis di kolom komentar seperti ini. Hati-hati dengan channelnya Mansya Al-Fatih. Ini channel ghibah. Waduh. Ghibah itu dosa. Dosa jariah. Makanya untuk para muhibin yang belum sadar, belajar ngaji yang benar. Apa itu ghibah? Ngaji yang benar bukan hanya sekedar mendengarkan dongeng para habaib. Dongeng Habibnya bisa terbang ke langit ketujuh,
bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa bla bla, bisa gini segala macamnya. Ngaji yang benar. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Dan adakah ghibah yang diperbolehkan? Setidaknya ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Baca tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ketika ada doktrin-doktrin sesat, pemahaman sesat yang disiarkan di media sosial, itu harus kita bantah juga di media sosial. Kenapa? Agar kita bisa membentengi umat, agar jangan sampai terpapar pemahaman sesat ataupun doktrin-doktrin sesat yang sudah disiarkan di media sosial. Ini bukan ghibah namanya. Jadi coba tuh para muhibin, ngaji lagi yang benar. Orang yang sudah tidak percaya kepada dzurriyyat itu dicabut sudah barakahnya hidupnya. Akhirnya apa? Dicabut Seperti orang barakahnya. stres, seperti orang gila. Tuh, orang yang tidak percaya kepada para habaib, jadi akan dicabut keberkahannya. Akhirnya stres, akhirnya gila. Doktrin ini teman-teman. Ilmiahkah ini? Kenapa? Dia setelah mengakui kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, lalu dia meninggalkannya demi seorang yang dia cintainya. Kalaupun itu bukan habaib yang dicintainya, apa nanti tanggung jawabnya mereka terhadap kita yang tidak mencintai habaib? Gitu saudara. Jadi orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir hukumnya. Waduh. Biar tahu kamu. Biar tahu kamu, biar tahu kalian doktrin Habib ini. Barang siapa yang tidak percaya habaib, itu hukumnya kafir. Hukumnya dari mana, Pak? Hukum yang ente karang-karang sendiri. Adakah hukum di dalam syariat agama kita yang menyatakan tidak percaya kepada para habaib? Tidak percaya kepada dongeng-dongengnya para habaib? Tidak percaya kepada Habib ini, Habib Fulan ini sebagai zuriah dari Nabi? Maka hukumnya kafir. Dari mana hukumnya? Hah? Coba tunjukkan. Hukum yang dibuat-buat sendiri agar para jemaahnya tidak meninggalkan mereka, teman-teman. Agar para muhibinnya masih tetap mencintai mereka. Tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi habib. Tidak. Kamu cinta kepada habib, bukan habib tambah bangga. Kamu menghinakan habib, habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai Habib, karena kamu adalah mulia, karena memuliakan orang mulia. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Setidaknya sahabatku semua, kalau memang ingin membela nasab mereka, para habaib ini, berilah narasi-narasi yang ilmiah, atau kepada para muhibinnya, seperti Ustadz Abdul Somad, adalah para muhibin sejatinya para habaib ini, teman-teman. Kalau ingin membela nasab habibnya, ya setidaknya berilah narasi yang ilmiah, bukan seperti ini, teman-teman. Pertama menolak habib, nanti lama-lama menolak Islam. Tuh. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Pertama menolak habib, kata beliau. Lalu selanjutnya akan menolak Islam. Ilmiahkah ini, teman-teman? Teman-teman bisa saja nilai sendiri. Silahkan tulis di kolom komentar apakah beliau ini, Ustadz Abdul Somad ini, ilmiah. Beliau menyatakan bahwa pertama-tama kita menolak Habib. Lalu berikutnya kita akan menolak Islam. Dan di awal video tadi, teman-teman, beliau juga menyatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada para habaib, bisa-bisa 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita akan menjadi ateis. Coba tulis di kolom komentar. Apakah pernyataan beliau ini ilmiah? Ibarat makan bubur panas, bubur panas itu bubur dia panas. tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita, maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, silahkan teman-teman, tulis di kolom komentar, apakah beliau ini ilmiah? Oke lah sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita ini bukanlah umatnya para habaib, teman-teman. Kita ini adalah umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terserah
jikapun seandainya mereka zuriyahnya benar-benar tersambung kepada Rasulullah SAW, tapi jika ajarannya menyimpang, sahabatku semua, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, cerita-cerita khurafat, maka kita tidak perlu mengikuti mereka, teman-teman. Tidak perlu, meskipun zuriyah mereka benar-benar tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya. Begitupun juga sebaliknya, sahabatku semua. Seandainya jika terbukti bahwa nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah misalkan, tetapi jika ajaran yang mereka sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana para sahabat memahaminya, maka kita harus ikuti. Tidak wajib meskipun mereka bukan dari golongan para habaib. Siapapun, teman-teman, siapapun orangnya, jika yang disampaikan adalah Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat, maka kita wajib untuk ikuti. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.